Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku ya. Jadi saya udah beberapa hari ya tidak buat video karena ya ada aktivitas ya. Kalau nggak ada aktivitas ya mungkin saya akan buat videonya ya mungkin setiap hari. Dan untuk komentar yang mungkin belum sempat saya balas itu, ya mohon maaf ya karena saya nggak mungkin balesi satu-satu di saat saya itu sedang aktivitas, saya nggak mungkin ya. Dan ya intinya saya minta maaf lah kalau saya belum bisa bales, pasti akan saya bales tapi mungkin lambat ya. Dan bagaimana kabar teman-teman semuanya, semoga kalian itu tambah sehat, tambah baik, tambah ada perkembangan baiknya gitu ya. Biar apa ya, saya buat video seperti ini itu biar untuk penyemangat teman-teman semuanya ya. Ya termasuk yang sedang parah, yang sudah baik pun, pokoknya yang selalu mengikuti video dari channel Sehat Aslamku ini ya. Biar kita semuanya itu sama-sama semangat, sama-sama apa ya, nggak ngerasa sendirian ya kalau kita nggak ngikutin video, atau kita itu nggak lihat atau nggak lihat apa, nggak punya temen, atau nggak ada yang sakit seperti kita. Waktu kita sakit kita pasti merasa bingung ya kan, kita pasti merasa bingung, ngerasa penyakit ini cuma saya aja yang ngerasain gitu ya. Kalau kalian ngikutin video di YouTube atau di grup ya, di grup Facebook itu kan ada banyak ya untuk teman-teman yang sesama penderita asam lambung Gordon-City, bisa sharing-sharing ya, bisa untuk pencerahan gitu ya, biar kita itu tidak terlalu apa ya, tertekan banget karena penyakit ini gitu ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas masalah takut M ya. Takut M itu bukan takut M perempuan ya, takut meninggal. Nah, itu gimana Mas, kok bisa seperti itu rasanya ya? Jadi itu sebenarnya menurut saya itu yang saya alami ya. Yang saya alami untuk takut M, takut meninggal itu awal ya, awal saya rasakan dulu Maret 2020 itu saya tiba-tiba dada berdebar, keringat dingin, terus badan nggak enak, kepala sempoyongan, kayak mau meninggal persis ya. Terus saya buat jongkok aja nggak kuat, saya terus rebahan, terus kepala itu rasanya kayak oleng gitu ya, kayak oleng. Terus saya duduk sebentar, itu waktu saya kerja ya, waktu saya di kerjaan itu tiba-tiba gitu loh, ini kenapa ini habis, seingat saya habis minum es, terus makan jajanan seperti jajanan gorengan gitu, itu nggak apa-apa. Tapi ada yang tidak pernah saya konsumsi itu, yaitu susu sapi murni, yaitu saya baru kali itu saya minum apa itu, susu sapi murni ya. Nah, saya kemungkinan dari susu sapi murni itu mungkin saya udah ada mungkin udah ada apa ya, tanda-tanda kalau lambungnya itu tidak 100% sehat mungkin ya, mungkin begitu. Tapi waktu itu saya memang nggak ngerasain apa-apa ya, biasa aja. Tiba-tiba saya loh habis minum susu, terus selang 1 jaman ya, mungkin ya 1 jam atau 1,5 jaman, loh kok rasanya nggak karuan. Awalnya itu saya tuh BAB ya, BAB atau perutnya itu mules, terus BAB sampai 2 kali ya, saya bolak-balik sampai 2 kali. Loh, ini kenapa biasanya nggak sampai begini, apa susunya nggak cocok. Terus selang sebentar itu rasanya langsung takut mati, saya serasa nggak kuat jalan ya, serasa nggak kuat jalan. Dan akhirnya akhirnya saya jongkok atau duduk itu masih nggak kuat. Terus saya rebahan, saya kerok ya, saya kerok semua tanpa minyak ya, pakai koin saja saya kerokin semuanya, masih rasanya nggak karuan. Terus akhirnya saya pulang sampai rumah. Terus waktu saya di perjalanan itu saya takut ya, takut kalau saya itu
jatuh di jalan ya, karena rasanya saya udah bener-bener kayak kayak mau mati ya, persis kayak mau mati seperti itu. Terus saya sampai rumah, alhamdulillah saya sampai rumah dengan selamat. Terus saya dikerokin lagi sama istri saya ya, dikerokin. Terus besoknya agak mendingan, ya udah enakan lah. Terus saya kerja lagi, terus selang beberapa minggu lagi gitu lagi ya, sampai mungkin 6 sampai 7 bulanan begitu terus tambah tambah lemes badan, tambah lemes tambah lemes tambah lemes gitu ya. Dan itu takut mati itu menurut saya itu ya, itu sama dengan panic attack, itu sama ya. Itu akibat mungkin kemungkinan yang saya alami itu akibatnya karena lambung kita itu dari lambung ya, itu dari lambung. Lambung kan berhubungan dengan pikiran ya, dengan kepala. Kalau kita lambung kita nggak sehat, pasti pikiran atau isi kepala kita kacau ya, pasti gitu. Misal kita lapar, pasti kepala kita oleng ya, pikiran kita nggak bisa mikir. Nah sama seperti itu ya. Jadi yang saya maksud seperti itu, yang saya alami sih itu mungkin udah ada apa ya, luka di lambung, cuma saya nggak masih waktu itu masih nggak terasa ya, yang terasa cuma badan itu tenaganya nggak full ya, nggak 100% seperti biasanya ya. Dan apa ya, dikit-dikit tuh lemah, dikit-dikit capek gitu ya. Nah itu yang saya alami pertama. Dan untuk panic attack atau takut meninggal, takut mati, nah itu menurut saya dibarengin dengan panic attack. Itu panic attack muncul, dada berdebar, keringat dingin, terus yang ngerasain takut mati, takut pingsan lah, takut mati, takut pingsan, terus rasanya nggak karuan. Nah itu dibarengin dengan itu. Terus untuk takut mati ada juga yang tidak di luar panic attack. Misal saya waktu itu panic attack nggak muncul, tapi rasanya takut mati. Wah ini jangan-jangan nanti atau besok saya pasti akan mati gitu ya. Jadi waktu itu saya dikit-dikit itu rasanya, wah ini saya mau mati kalau enggak nanti besok ya gitu. Saya pikirannya gitu terus ya, padahal itu udah gimana caranya untuk tenang, untuk tidak memikirkan hal-hal yang ya di luar ya, hal-hal di luar. Saya waktu itu waktu itu saya libur ya, libur kerja sampai beberapa hari lama ya. Terus saya coba tenangkan diri, nggak bisa ya, susah banget. Apalagi kalau ada siaran orang meninggal, ya itu langsung dada berdebar, wah rasanya nggak karuan pokoknya ya. Ada siaran orang meninggal, pasti saya bertanya-tanya itu meninggalnya karena apa ya. Kalau bilangnya meninggalnya karena asam lambung, wah tambah nggak karuan lagi ya. Terus nggak cuma itu, masih banyak ya untuk takut meninggal. Dan waktu itu saya sampai pikiran itu menguasai pikiran saya, dan saya itu sampai meminta maaf kepada ya saudara, ke orang tua itu. Saya itu minta maaf, saya udah nggak kuat gitu, saya bilang gitu. Wah, rasanya udah nggak kuat sama sekali, kayak udahlah ini mungkin rasanya mau meninggal tuh seperti ini ya. Ternyata setelah beberapa hari ya rasanya gitu-gitu terus, nggak meninggal ya, maksudnya nggak mati gitu ya. Rasanya memang begitu, rasanya kayak persis kayak mau meninggal ya. Itu yang bagi yang pernah. Bagi yang tidak pernah mungkin masnya mungkin ngarang ya atau apa, enggak ya, saya nggak ngarang. Itu bener asli yang saya rasakan waktu itu, dan itu lama ya, sifatnya kronis lama, bukan akut. Kalau akut itu mungkin nggak ada takut matinya, nggak ada ya. Kalau akut itu cuma sakit perut aja, dada sesak ya, terus kepala kelingan sempoyongan, tapi tidak ada takut matinya. Dan itu berjalan sebentar. Kalau yang kronis itu sampai berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Itu yang kronis menurut yang saya pelajari ya, dan saya saring dari teman-teman semuanya. Jadi apa ya, jadi kita bisa belajar ya dari teman-teman kita yang mungkin sudah total sembuh 100% ya. Dan kita bisa apa ya, bisa meniru juga bisa ya, dan bertanya juga bisa, sharing lah ya, intinya sharing ya. Dan saya buat video ini
Dan apa ya, saya ingin memberitahu ke teman-teman yang masih parah, karena saya juga pernah parah seperti kalian semuanya ya, gitu ya. Jadi nggak usah berpikiran yang negatif-negatif, ambil sisi positifnya saja ya. Jangan, oh masa ini kok gini, enggak. Ini kalau kalian mau dengerin saya atau mau apa ya, sharing dengan saya, mendengarkan masukan dari saya, itu nggak apa-apa. Kalau nggak didengerin ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Kalau misal kalian merasa cocok apa yang saya omongin, apa yang saya ceritakan, apa yang saya anjurkan, itu nggak apa-apa. Itu menurut sepengalaman saya pernah parah, saya pernah nggak bisa apa-apa, saya pernah terpuruk sampai berbulan-bulan, saya sampai nggak bisa kerja ya. Tadinya saya kerjanya bisa kerja berat, terus ya sekarang ya gitulah ya. Alhamdulillah sekarang udah ya aktivitas-aktivitas ya lumayan lah ya. Jadi nggak separah dulu. Dulu nggak bisa aktivitas, buat jalan aja, ngos-ngosan. Tapi ya yang namanya udah enakan, udah ngerasa sembuh, itu belum tentu kita nggak bisa kambuh lagi. Pasti bisa kalau kita ngawur, makannya ngawur, terus kita pola hidupnya sembarangan, tidurnya malam-malam, terus apa ya, pikirannya terlalu berat, itu bisa kambuh lagi gitu ya. Jadi untuk masalah takut mati ya, takut meninggal, itu sebenarnya itu dari lambung ya. Yang saya alami ya, itu dari lambung ya. Dari lambung luka, dia mengirim sinyal ke otak untuk otaknya nggak bisa optimal lah gitulah ya. Itu yang saya alami ketika waktu saya apa ya, waktu saya ini ya, contoh ya, waktu itu saya coba makan Indomie ya, kuahnya saja padahal ya, kuahnya saja. Waktu saya masih parah sih, saya makan kuahnya itu agak pedas ya, itu agak pedas. Dan saya coba makan itu langsung perut perih, langsung rasanya takut mati. Nah itu yang saya saring atau yang saya rasakan, berarti takut mati itu dari lambung kita yang sedang kesakitan gitu ya. Jadi gitu yang saya alami. Terus solusinya gimana mas? Solusinya ya jaga pantangan ya, pedas asam, terus bersantan, yang digoreng-goreng ya. Ada yang digoreng-goreng itu juga bisa bikin kita muncul takut mati, panik attack, itu bisa kalau berlebihan gitu ya. Tapi nggak semua orang cocok dengan yang digoreng-digoreng sih. Kalau menurut saya kebanyakan nggak cocok, karena kalau gastritis, luka lambung itu kalau kena minyak ya itu perih ya, perutnya perih pasti. Kalau menurut saya sih ya jangan makan yang digoreng-digoreng dulu ya, yang rebusan dulu, yang bakaran itu malah nggak apa-apa. Yang penting kalau bakar itu atau dipanggang itu juga bagus ya. Yang penting kalau dibakar itu kan gosong ya, gosongnya itu nggak bagus sih sebenarnya ya. Kalau keseringan itu nggak bagus, gosongnya ya nggak bagus ya. Oke, jadi untuk solusinya ya hindari semua hal-hal yang negatif, terus lakukan apa ya, kegiatan yang bisa membuat pikiran kita itu senang, hati kita senang, pikiran tenang ya. Tidak ada, anggap saja tidak ada beban gitu saja ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin ini penyakit gak sembuh-sembuh, ya udah apa itu, taruh saja beban semuanya, kita ngerasa seperti anak kecil lagi seperti dulu gitu saja. Meskipun kita di baliknya itu kita ngerasain beban yang berat ya. Itu menurut saya, itu kalau kalian begitu, kalau kalian bisa begitu, masa bodoh, ada masalah ini masalah bodoh ya. Yang penting kita ngelakuin hal-hal yang baik, yang benar ya. Jadi nanti seiring perkembangan pasti akan ngerasain hasilnya gitu ya. Itu menurut saya. Dan untuk takut mati itu dari lambung, jadi semuanya yang tantangan-tantangan harus dihindari gitu. Nanti lama-lama dikit-dikit akan membaik gitu ya. Dan dibarengi dengan olahraga, jangan terus di dalam rumah terus, nggak ngapa-ngapain, tiduran, rebahan, main HP, itu jangan ya. Kalian buat refreshing ya. Kalau pas badannya agak enakan, refreshing. Kalau misal bener-bener nggak kuat, bener-bener lemah ya, itu mungkin bisa apa ya, ya setidaknya jalan-jalan di dalam rumah nggak apa-apa ya. Itu menurut saya. Oke, jadi itu saja, semoga bermanfaat.
Dan semoga teman-teman semuanya yang masih parah ya, yang masih terpuruk ya, yang masih parah-parahnya, semoga diberikan apa ya, semoga cepat membaik gitu saja ya. Dan tetap semangat, jaga pantangan, itu penting, 3 pola hidup sehat ya, jangan lupa. Oke, jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.